Ini Sony ZV-E10 Mark II, generasi kedua kamera paling laku sepanjang masa dari Sony. Tapi yang menarik, kamera ini tuh menerima cukup banyak komentar negatif dari orang-orang yang nge-review. Apakah ini bakal jadi kayak FX3 yang waktu keluar tuh orang-orang pada nggak suka, tapi lama-kelamaan sekarang akhirnya jadi kamera favorit ya cukup banyak orang, atau memang si ZV-E10 Mark II ini agak-agak kurang? Coba kita bahas sedikit. Yang nonton video sebelum ini mungkin tahu, tapi secara singkat buat konteks, Sony ZV-E10 Mark II yang aku pakai ini dipinjemin sama Fokus Nusantara. Jadi terima kasih ke Fokus Nusantara, tapi nggak ada pertukaran uang sama sekali ya. Jadi video ini isinya murni pendapat pribadiku tentang Sony ZV-E10 Mark II ini. Sekarang kameranya udah nggak ada di tanganku, tapi kemarin tuh aku sempat pakai hampir 1 minggu dan nge-shoot sekitar 4-5 reels lah dengan kamera itu. Jadi kalau tertarik, di bawah bakal ku taruh link ke video-video yang di-shoot dengan kamera tersebut. Beberapa hal menarik dari kamera ini yang pengen ku bahas adalah, yang pertama, body. Yang nggak asing sama style body ZV, pasti bakal berasa familiar banget langsung sama kamera ini. Seperti kamera ZV pada umumnya, dia tuh mostly plastik, compact, single SD card slot, dan punya internal mic yang cukup bagus dibanding kamera pada umumnya. Dan dia ada fitur-fitur vlogging friendly lainnya lah. Beberapa peningkatan yang berasa tuh physical button yang ada di atas kameranya ini. Dia ganti modenya jadi pakai switch gitu ya, jadi sama kayak ZV-E1. Tapi memang kalau dibandingin sama si ZV-E1, dia tuh lebih sedikit satu tombol. Ya mungkin karena bodinya memang lebih kecil juga ya. Dan tombol-tombol di Sony ZV-E10 Mark II tuh rasanya agak lebih plastik dibanding sama Sony ZV-E1. Agak susah dijelasin, harus coba sendiri baru bisa nangkep deh maksudnya tuh bedanya gimana. Ya harapannya sih memang harusnya begitu ya, melihat harga ZV-E1 ini memang lebih mahal daripada si ZV-E10 Mark II. Sisanya kurang lebih masih sama lah bodinya, masih pakai micro HDMI, ada port audio 3,5 mili, ada port untuk memonitor radio, dan ada multiport yang udah USB-C. Peningkatan yang berasa berikutnya ada di baterai. Sekarang dia udah pakai baterai Sony yang gede yang namanya NPF-Z100 kalau nggak salah. Tapi intinya dulu tuh mereka masih pakai baterai Sony yang kecil, yang NPF-W50 kalau nggak salah namanya deh. Pokoknya yang biasa tuh ada di badan Sony Alpha 6000-an gitu. Rasanya tuh ya dulu waktu masih pakai baterai yang kecil-kecil itu, rasanya kalau lagi nge-shoot tuh harus bawa 4-5 baterai itu baru kita hatinya tenang. Kalau yang ini bawa 2 baterai, jadi satu di badan kamera, satu untuk cadangan, rasanya tuh udah oke lah, udah cukup menenangkan hati. Size baterainya yang secara fisik lebih gede, bikin grip yang ada di kamera ini juga lebih gede pastinya. Jadi lebih enak lah buat digenggam. Jadi overall ini upgrade yang sangat oke lah, bikin nyaman pakai kameranya. Berikutnya, hal yang menurutku main selling point dari kamera ini, sensornya. Dia menggunakan sensor yang sama dengan kamera Sony FX30. Ini upgrade yang signifikan banget dari sensor yang dipakai berulang-ulang dari zaman Alpha 6300, 400 sampai ke ZV-E10 masih dipakai juga sensor yang sama. Akhirnya ini dapat upgrade. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang sensor ini bisa ngeliat reviewku tentang Sony FX30. Tapi intinya kamera ini tuh jadi udah capable untuk nge-shoot di 10-bit, punya dual native ISO di 800 dan 2500, punya performa rolling shutter yang jauh lebih baik, dan bisa nge-shoot 4K up to 50 fps. Jadi bisa dibilang sekarang ini adalah kamera paling kecil dan murah dari Sony yang udah capable untuk nge-shoot 10-bit. Jadi S-Log 3 di kamera ini mantap banget. Berikutnya image quality. Ini ada perbandingan gambar dengan Sony FX30 side by side. Karena mereka menggunakan sensor yang sama, jadi not surprisingly hasilnya ya harusnya sama. Kalau ada perbedaan, ya mungkin karena di kamera ZV itu di-shoot dengan kit lens dan di Sony FX30 di-shoot dengan lensa Sony 16-55mm. Tapi bukannya udah ditutup, jadi harusnya kalau ada perbedaan pun nggak signifikan ya. Aku nggak ada komplain sama sekali tentang hasil gambar yang dihasilin sama kamera ini, karena ya dia sama kayak Sony FX30 dan aku puas banget sama hasil gambar dari FX30. Video ini juga lagi di-shoot dengan Sony FX30, jadi harusnya kebayang ya kalau dipakai di studio setup ya begini hasilnya. Ini sama persis deh gambarnya. Si ZV-E10 Mark II ini juga dapat upgrade yang ada di kamera Sony baru pada umumnya lah, kayak menu yang baru, teknologi AI, dan yang paling berasa menurutku nih ya, dia layout UI-nya tuh ikutan jadi vertikal ketika kita pakai kamera ini secara vertikal. Jadi kedengeran simple banget ya. Tapi ternyata fitur simple ini ketika kita pakai nge-shoot, itu bikin nge-shoot konten vertikal jadi enak banget, jadi nyaman gitu. Jadi semoga fitur ini bisa segera datang ke kamera-kamera Sony lainnya secepatnya. Masuk ke concern utama orang-orang, overheat. Selama pemakaianku di indoor dan outdoor, aku nggak pernah ngalamin yang namanya overheat. Aku udah melakukan pengetesan juga, jadi aku ngerekam dengan durasi panjang sebuah video 4K 25 fps 10-bit 422 di 140 megabit per second. Sikona tuh ini di indoor tanpa AC, dan berhasil melakukan perekaman selama 1 jam 52 menitan. Dan itu ke stop karena SD card 128 GB yang aku pakai udah penuh. Jadi untuk overheat sebenarnya dari aku pakai ZV-E1, ZV-E10 yang pertama, sampai ke ZV-E10 Mark II ini, aku nggak pernah ngalamin yang namanya overheat. Apalagi kalau nge-shoot konten. Nge-shootnya kan sepotong-sepotong gitu ya, jadi harusnya ya bakal lebih aman lagi. Jadi kalau pengen nanya masalah overheat, mungkin aku bukan orang yang tepat untuk menjawab itu karena aku nggak ngalamin. Dan sebenarnya kalau ngerekam dengan durasi lama, sebenarnya kan sekarang udah ada barang-barang kayak cooling fan kayak Ulanzi CA25 ini loh, yang tinggal ditempel di kamera, terus ya udah kita
kita nggak perlu takut lagi sama yang namanya overheat. Jadi menurutku ya itu relatif easy fix lah ya, bukan sesuatu yang perlu kita takutin lagi. Seenggaknya itu opiniku tentang overheat. Masuk ke kesimpulan, menurutku nih ya, si Sony ZV-E10 Mark II ini adalah kamera dengan value terbaik untuk konten kreator saat ini. Cuman ada beberapa alasan yang mungkin bisa bikin kita sependapat, bisa juga enggak nih. Coba kita bahas. Dari pro-nya dulu. Jadi ini alasan kenapa ini worth it dibeli ya. Pertama, kualitas gambar. Kita dapat kualitas gambar yang setara dengan kamera yang harganya 1,5 kali lipatnya, si Sony FX30. Karena ya ini sensor mirrorless APS-C terbaik dari Sony yang ditaruh di badan kamera vlogging. Kita juga dapat upgrade kayak battery life, menu sistem yang baru, body yang compact, overall nggak ada yang perlu aku komplain. Apalagi kalau konteksnya tuh untuk bikin konten. Seandainya ini kamera tuh ada dari dulu ya, gampang banget hidup. Jadi buat yang suka konten dan mungkin kebutuhan kontennya mirip-mirip sama video yang suka aku bikin di sini ya, atau di IG dan TikTok, harusnya bakal puas banget sama kamera ini. Bodinya compact, kualitas gambar bagus, pilihan lensa buset, segudang pilihannya. Mau dari yang budget sampai yang mahal banget, ada semua. Jadi sebenarnya bisa aku jamin nggak perlu upgrade-upgrade kamera lagi. Kecuali emang pengen ya. Tapi itu ya namanya jatuhnya udah pengen, bukan butuh. Berikutnya cons. Sebenarnya mungkin lebih tepat kalau aku bilang limitasi yang bikin beberapa jenis orang tuh jangan beli kamera ini. Karena gini, sebenarnya ini kan kamera vlogging nih. Dan kalau dipakai vlogging ya, dia menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan baik banget malahan. Cuman kita kan udah ngeluarin duit yang lumayan nih. Alangkah baiknya kalau kamera ini bisa kita pakai untuk hal-hal yang lain juga dan memberikan hasil yang bagus. Gitu kan. Jadi yang perlu dipertimbangkan, yang pertama nggak ada viewfinder. Kalau ini harusnya udah kelihatan dari bentuk badannya ya. Yang berikutnya, dia nggak ada mechanical shutter. Nah, ZV-E10 yang pertama masih ada tuh mechanical shutternya. Jadi kalau yang mau pakai ini untuk kebutuhan foto juga, hati-hati. Kalau yang selama ini nggak tahu mechanical shutter apa, ya mungkin nggak apa-apa. Untuk yang kurang familiar, singkatnya begini. Ketika kamera yang nggak ada mechanical shutter ini kita pakai untuk nge-shoot lighting buatan atau artificial lighting, atau dipakai foto sesuatu yang berkecepatan tinggi, kemungkinan terjadi yang namanya bending itu cukup tinggi. Tapi kalau cuma dipakai foto-foto biasa, foto-foto outdoor, casual, portrait, ya gitu-gitu, ini aman banget. Sangat lebih dari cukup malahan. Kamera ini kan juga capable tuh tadi ya, untuk nge-shoot 4K 50 fps. Tapi sebenarnya kalau kita upgrade dikit ke 6700 atau Sony FX30, dia tuh capable untuk nge-shoot 4K 100 fps, ya walaupun dengan extra crop. Jadi di kamera ini kemampuan slow-mo-nya agak lebih terbatas. Aku sendiri jarang banget nge-shoot di 100 fps, jadi itu bukan sesuatu yang masuk pertimbanganku. Dan udah kayaknya itu aja. Seperti yang kita ngomongin dari tadi, kamera ini tuh video centric banget ya. Jadi harusnya udah jelas nih, siapa aja yang jangan ambil kamera ini. Yang pertama, jelas orang yang pengen jadiin foto fokus utamanya. Mending ambil 6700. Yang kedua, yang butuh 4K 100 fps. Karena ya di kamera ini nggak ada. Sisanya, apalagi konten kreator. Menurutku bakal puas banget sama kamera ini. Apalagi kalau buatku pribadi ya, aku sangat lebih prefer kamera yang kecil waktu konten. Dan bukan maksudnya ngomong FX3 dan FX30 itu gede. Mereka termasuk kecil sebenarnya. Apalagi untuk kualitas gambar yang bisa kita dapetin. Tapi ya line ZV ini lebih kecil lagi dan itu sesuatu yang bagus. Apalagi ZV-E10 Mark II ini hadir dalam warna putih juga ya. Pilihan warna yang bikin terkesan lebih nggak serius lagi. Yang sangat preferable buat waktu lagi konten. Dan iya ZV-1 yang ku punya ini warnanya hitam, nggak putih. Karena sayangnya yang warna putih kayaknya entah kenapa nggak masuk sini. Kalau udah aku pasti bakal pilih yang warna putih. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Kalau warna hitam ya waktu dia pakai di produksi yang lebih serius dikit ya lebih nggak distracting lah kameranya karena warnanya hitam. Tapi kalau lagi konten gini aku nggak perlu di in dengan serius. Seenggaknya itu preferensi kameraku waktu lagi konten ya. Oh iya, kamera Sony ZV-E10 Mark II ini dijual dengan harga sekitar 18 juta. Jadi selisih sekitar 4 jutaan dibanding Alpha 6700. Lumayan kan, dapat satu lensa tuh. Tapi memang sih, kalau dia bisa turun sekitar 1 sampai 1,5 juta lagi, ini bakal jadi harga yang lebih kompetitif banget lagi. Tapi waktu video ini dibikin, sebenarnya dia lagi promo tuh. Harganya turun sekitar 1 jutaan. Jadi silahkan cek via link di bawah kalau dia masih promo atau enggak. Dan kalau iya, wah kamera yang worth it ini makin worth it lagi. Jadi tunggu apa lagi? Sikat. Sekian impresi dengan kamera kecil tersebut dan itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.